Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel saham di Asia Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 14 Juni 2023. Hari yang cukup menarik, sempat melemah, cuman reboundnya juga lumayan. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi. Dan tentu bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau dari waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support nonton itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan saham Senin sampai Jumat, harian Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi. Di mana hari ini transaksinya juga sepi ya, 9,4 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang lumayan, total 702 miliar. Jaminan di pasar reguler 751 miliar, sedangkan di pasar nego net buy 48 miliar. Market cenderung koreksi, dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada BBRI 64 miliar, Astra 63 miliar, Akra 24 miliar, INKP 18 miliar, INDF 17 miliar, ICBP 17 miliar, Medco 16 miliar, Adaro 15 miliar, Bumi 8 miliar, Bivin 7 miliar, Indosat 7 miliar, Inco 7 miliar, MAPI 6 miliar, Gudang Garam 5 miliar, Tower 4 miliar, Mika 2 miliar, Saratoga 2 miliar, BRPT 2 miliar, KLBF 2 miliar, Cepin 2 miliar, NSS 1,8 miliar, BSDE 1 miliar, dan Mayora 1 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada BBCA 204 miliar, BBNI 196 miliar, Telkom 152 miliar, Bank Mandiri 110 miliar, MDK 103 miliar, PTBA 54 miliar, Goto 49 miliar, Unilever 35 miliar, Unitekter 30 miliar, Pegas 20 miliar, Alfamart 16 miliar, Mitratel 12 miliar, PTPS 10 miliar, HMSB 8 miliar, ITMG 7 miliar, SMGR 6 miliar, Tepik 6 miliar, BRMS 4 miliar, Sido Muncul 3 miliar, Friend 3 miliar, Silo 2 miliar, JSMR 1 miliar, Pakuan 1 miliar, dan Bukalapak 1 miliar juga. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG dulu, di mana hari ini melanjutkan view kemarin sudah ada konfirmasi. Jadi kalau kemarin kita bahas ya, saya bilang market candle kemarin tuh masih galau, walaupun sudah dari reject tapi masih perlu konfirmasi. Dan berhubung hari ini sudah jebol low-nya 6697, maka sudah ada konfirmasi koreksi dari IHSG. Satu hal yang menarik juga, hari ini dekat dengan area support ya, sekitar 6670, 6660. Kelihatan rejectnya pun juga cukup kuat. Jadi saya rasa cukup besar potensinya hit ini bakal terjadi view ini, yaitu inverted head and shoulder, dan tinggal kita tunggu aja 1-2 hari ke depan. Kalau nggak salah minggu ini juga mau ada FOMC ya, saya lupa hari apa itu. Biasalah kalau baru ada rapat-rapatan itu marketnya wait and see gitu. Cuman so far tinggal kita lihat aja nanti kepastiannya. Yang jelas view masih sama untuk sekarang, selama tidak jebol 6660 market arahnya masih oke. Dan ini adalah sebenarnya pembentukan shoulder kanan dan bisa dimanfaatkan untuk buy atau cari saham-saham yang kemarin ketinggalan ketika di bawah, seperti itu. Dan ya, gunakan support tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, kita langsung masuk ke yang dijual asing aja. Kita cari yang ada spread hari ini. Goto entah kenapa belum pengen saya bahas, biarkan dulu aja karena juga masih on track. Walaupun naik turun tapi pergerakannya masih belum terlalu signifikan ya, masih di situ-situ aja. Saya pengen coba cek si BRMS aja deh. Ini yang dijualin asing kali ini. Oke, kita bahas di mana hari ini BRMS naik 2,34%. Candlenya sih tidak terlalu solid, tapi volumenya terlihat bagus ya. Kita lihat kemarin BRMS bottom di area 115. Area tersebut adalah area lower low dari si BRMS. Target penurunannya juga sepertinya ya. Nah, sekitar sana 112 sampai 101. Dia terlihat ada reject, dan kalau kita lihat pun juga ada bullish divergence di mana harga ke bawah sedangkan indikatornya ke atas, seperti itu. Nah, kita lihat BRMS menguat setelah kemarin menyentuh area support dan naik sampai area resisten.
di 150. Ini agak kurang, belum enak sih view-nya, dimana kalau kita perhatikan ya, di sini kan sebelumnya support 150, 150, 150 breakdown. Nah ini yang disebut dengan pullback seperti itu. Makanya ketika kena area tersebut rejectnya langsung kuat banget, dan sekarang dia sedang dalam pelemahan. Nah untuk saat ini kita bisa tarik retracement aja dari si BRMS ini, dari low-nya 115 sampai high-nya itu ada di 150. Dan ya ini adalah beberapa support BRMS saat ini. Kalau misalkan dia tidak lower low atau tidak jebol 115, sudah ada potensi bottoming dari BRMS, dan sekarang sedang proses pembentukan higher low. Ini ya. Jadi low, high, higher low, higher high. Kalau dia tidak jebol 115. Tapi kalau misalkan dia turun 115 lalu jebol, ya artinya dia masih mau melanjutkan pelemahannya menuju ke lower low-nya di target 104 sampai 97. Seperti itu. Kalau kita zoom out, kita lihat structure-nya, dia terlihat punya structure downtrend ya. Jadi lebih baik hati-hatilah di saham yang pergerakannya itu cenderung downtrend, karena bakalan berat ketika naik pun juga seperti itu. Untuk sekarang support ada di 127 sampai 122, dan selama nggak jebol 115 harusnya BRMS masih oke. Kita lihat dalamnya, moving average kurang enak ya, transaksi pun juga kurang bagus. Jadi kalau dari data pendukung sepertinya lebih ke tidak untuk dieksekusi. Wait and see dulu atau manfaatin buat trading pendek aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Saya pengen bahas JSMR, ini lama rame ya, cuman belum saya bahas JSMR ini. Oke, hari ini JSMR naik lagi 1,3%, candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat masih bagus. JSMR ini adalah saham IDX Infra yang terlihat kemarin berhasil reversal dengan sangat ciamik di sini. Sebelumnya dia koreksi ya, ketika jebol dari sini 3250, dia koreksi sampai 2770, dan kemarin rebound sampai 3580. Turun sampai bikin higher low dan uji high lagi, dan saat ini saya rasa JSMR membentuk yang namanya ascending triangle, dimana ini 1, 2, dan yang ketiga seperti itu. Kalau kita menggunakan chart pattern, target dari JSMR ini ada ke sini. Itu ke area sekitar 4.500-an di area resist, target kenaikan dari si JSMR seperti itu. Cuman ya sebelum dia ke sana bakalan butuh banyak konfirmasi juga. Kalau kita zoom out dan gunakan view besar, ini masih saham dengan pergerakan downtrend, dan kita tarik beberapa sinar, siapa tahu kita menemukan kesimpulan. Dan ternyata kalau kita lihat cukup menarik untuk saat ini memang dari si JSMR ini. Kita bisa tarik Fibo juga dari yang sudah di break ya, dari atas ini kira-kira sampai bawah kemarin, dan area tersebut memang 4.200 ke atas itu area pullback dari si JSMR seperti itu. Jadi ya saya rasa untuk sekarang sih upside-nya masih bagus ya. Nah, targetnya masih di 4.200-an. Tinggal cari entry yang cakep aja dari JSMR. Sebelum ke 4.200 besok dia bakal uji resist di sekitar 4.000. Jadi ya sudah bukan area yang bagus untuk entry. Bakalan cakep kalau misalkan besok dia koreksi dulu ke area 3.500-an, karena itu adalah supportnya dia. Nah itu baru bakalan cakep untuk entry. Tapi kalau misalkan belum punya barang, besok dia lanjut menguat kena 4.000, jangan kejar di atas, karena itu area resist yang cukup kuat juga seperti itu. So far so good, sektornya juga, yang penting sama batasi resiko aja. Price actionnya bagus, transaksinya pun juga auto bagus, dan kalau kita perhatikan ke belakang ternyata ada akumulasi yang cukup konsisten dari JSMR ini ya, semuanya mendukung, tinggal batasi resiko aja. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing tuh hari ini. Saya pengen bahas Astra aja deh yang lumayan naik ya. Oke. Hari ini Astra naik, dia naik 2,22%, candlenya bagus, volumenya pun tapi belum terlalu kelihatan. Ini view terakhir dari Astra, dimana ketika kita bahas di sini ya, ketika dia break 6775, kalau nggak salah tanggal 5 Juni itu dia breakout, dan saya set targetnya adalah di 7075 sampai 7250. Tapi dia minta konsolidasi dulu sekitar berapa hari ini? 1 2 3 4 5 6 hari bursa lah dia konsolidasi menyamping, dan sekarang terlihat candlenya sudah solid lagi. Saya rasa untuk sekarang Astra ini besar arahnya untuk menuju ke target 7075 sampai 7250, dan tinggal perhatikan area tersebut. Kalau misalkan berhasil di break, tren bakal menguat. Kalau misalkan gagal break, ada potensi untuk swing low. Karena kalau kita perhatikan ya, ini Astra ini kan sangat
nurut sama uptrend line ini. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan ini sedang swing high. Kalau misalkan dia sudah kena target, lalu ada pelemahan, ada potensi untuk swing low dulu, seperti itu. Jadi lebih ke arah yang sudah punya barang aja, ketika kena area ini tinggal perhatikan responnya. Kalau baru mau entry, saya rasa kurang proporsional untuk si Astra ini karena sudah dekat dengan resist juga. Kita lihat dalamnya, mirip, price action bagus, transaksinya pun juga cakep, jadi nggak ada masalah sama sekali. Itu untuk Astra. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek si Akra yang hari ini juga reboundnya lumayan 3% ya. Sepertinya juga sudah pada jenuh jual. Oke, kita bahas si Akra, dimana sebelumnya dia turun sampai 1285, dan tadi sempat ada view yang sangat pesimis ya, dimana berpotensi bikin bearish flag. Cuman ternyata Akra berkata lain, dia minta naik dan sekarang sudah sampai 1480. Nah, terakhir ketika dia bottom, dia naik sampai 1400 retracement, dan di sini dia terbentuk yang namanya higher low, higher high pada structure kecilnya. High, higher low, higher high, higher low, higher high, indikasi dari pergerakan uptrend. Cuma untuk saat ini ya, kalau kita perhatikan di sini ini candle seller kuat lah ini. Nih. Kelihatan banget kalau sellernya kuat, dan worst case skenario kenaikan ini bakalan jadi pullback. Kalau kita bahas view besar sebenarnya cukup komprehensif, cuman udah pernah saya bahas, jadi entah kenapa belum pengen saya update, jadi kita spesifik ke view kecil dulu aja. Untuk sekarang kita bisa tarik Fibonacci dari atas tempat dia mulai koreksi 1670 sampai 1280. Dan ini adalah beberapa resist dari si Akra, seperti itu. Kalau perhatikan sudah mau masuk area kuat ya di 1510 sampai 1575. Jadi sama, lebih ke arah yang punya barang aja. Kalau misalkan teman-teman punya barang, kondisinya floating profit, dekat-dekat area ini bisa siap-siap trailing stop. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang, kondisinya nyangkut, dekat-dekat area ini bisa manfaatkan buat kurangi porsi dulu. Bisa perhatikan respon di area pullback dari si Akra. Karena kalau misalkan dia gagal higher high, ada potensi dia membentuk lower high pada structure yang lebih besar, dan dia siap-siap lower low, seperti itu. Untuk volume masih 50-50 sih, apakah ini pullback atau enggak. Cuman ya ini beberapa 50-50. Kita lihat dalamnya, transaksi hari ini bagus, momentum juga menguat dari moving average 20-50 nya, tren jangka menengahnya ya. Jadi ya untuk view pendek masih cakep. Support saya rasa masih cukup jauh, 1400 sampai ya masih 1400 kalau menurut saya supportnya. Jadi lebih ke arah ngabisin target aja, seperti itu. Dan ya yang penting sama, batasi resiko aja. Oke, saya lanjut. Saya pengen bahas INKP, lama tak bersua, akhirnya hari ini menguat dengan cakep. Bahkan tadi saya juga sempat ngecek volumenya ya, terlihat bagus juga untuk INKP ini, dimana hari ini dia berhasil naik 6,14%. Candlenya sih cukup solid ya, dan kalau menurut saya sih ini solid juga. Dan volumenya yang saya suka untuk hari ini, volumenya ini volume bagus, candle bagus, volume bagus, most likely bakalan transaksinya bagus juga, dan sudah terjawab ternyata benar. Nah, kita bahas INKP, dimana sebelumnya tuh saya juga sempat kena gocek waktu itu ya. Di sini dia saya kira ascending 1 2 3 breakout, tapi ternyata enggak, dia kena resist lalu turun sampai 6.900-an. Satu hal yang menarik, dia tidak membentuk lower low, which is tidak jebol 6775, dan malah membentuk higher low, low high higher low. Dan kalau misalkan besok INKP berhasil breakout dari 7975, kita buletin 8000 ya. Kalau INKP berhasil break 8000, saya rasa itu bakal jadi pergerakan yang bagus untuk INKP. Kenapa? Karena kalau misalkan kita perhatikan ya, pada view besar INKP ini punya structure downtrend, lower high lower low lower low, dan kalau kita perhatikan persimpangan jalannya ada di area 8000. Di sini ada Fibo 382, ada downtrend line juga, ada neckline, dan ada area resist juga. Jadi kalau misalkan INKP break 8000, saya rasa bakalan bagus. Entah di sini cup handle ataupun double bottom, cuman saya rasa targetnya bakalan cakep kalau misalkan dia berhasil breakout dari 8000, seperti itu. Ya minimal sama sih ke target, ke area pullback ya, sekitar 88 sampai 9400, seperti itu. Dan kalau melihat volume hari ini, saya rasa besar potensinya besok untuk berhasil breakout. Tapi ya itu, biarkan market yang mengkonfirmasi. Saya cuman optimis dari volume hari ini aja. Tapi ya untuk selanjutnya biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang jelas INKP bakal cakep kalau dia break
area 8000. Kita lihat dalamnya, kalau kita bandingkan dengan akumulasinya sih tidak sebanding ya dengan distribusinya. Cuman so far kalau kita lihat pada tren kecil ada akumulasi walaupun masih kecil. Setidaknya minimal dia sudah mulai melandai dan ya momentumnya pun juga bagus dari tren jangka pendeknya. Jadi bisa manfaatkan kenaikan pendek ini. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk INKP, kalau kita perhatikan hari ini komoditas pada rebound ya. Kertas, minyak, batu bara, biasanya indikasi dari inflasi ini. Tapi kalau kita perhatikan kan juga apa ya, inflasinya US udah mulai bagus ya. Jadi ya itulah. Oke, saya pengen masuk ke yang merah-merah aja untuk hari ini. Yang naiknya kuat juga sudah mulai koreksi. Semoga tidak ada yang FOMO. Goto, NISP, Harum kena resist ya. Pakuwon, Agro itu lumayan sih sebenarnya. Tapi belum ada yang tertarik. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja deh untuk hari ini. DMMIC, ESA masih on track. Belum pengen saya update. Cevin S Hardware, Indi, energi ini juga masih on track dengan plan swing yang pernah kita bahas ya. Apa nih hijau-hijau hari ini yang kita bahas? Kita coba cek apa ya, Capcipcup, DMMIC deh. Kita bahas DMMIC. Lama banget nggak kita bahas DMMIC. Padahal kalau misalkan teman-teman angkatan sebelum 2021 ya dan merasakan boomingnya tekno di tahun 2021, entah saham tekno lah atau saham bank digital lah, itu DMMIC itu kan salah satu primadonanya ya. Secara waktu itu ya dia dari berapa ini ya, bottomnya itu 50 rupiah naik sampai 3000 itu. Dan yang saya sempat melalui juga ya fase-fase DMMIC ini. Di sini saya pernah beli, cuman ya nggak kuat ngehold sampai atas juga gitu. Yang ini kena TS TP gitu. Tapi satu hal yang menarik yang saya ingat ya, ketika DMMIC ini bullish di tahun 2021 menuju 2022, patternnya itu terlalu jelas, jadi enak gitu. Kayak misalkan di sini cup handle. Terus di sini kalau kita perhatikan lagi ada semacam ascending lah kalau kita lihat di sini ya. 1 2 3. Terus ketika di sini dia konsolidasi pakai entah flag, penan, makanya juga saya waktu itu ikut beli di sini. Jadi enak nontonnya waktu dia bullish itu. Tapi ya ketika kemarin dia sudah di puncaknya 3.300, karena semua fase pasti berakhir ya, dan akhirnya dia koreksi juga. Putar baliknya ini lumayan agak menyakitkan ya. Sempat konsolidasi dulu di atas sini dan akhirnya breakdown, bikin low, lower high, lower low, pullback. Nah setelah itu dia masuk ke fase downtrend, koreksi dari puncaknya 3.400 sampai kemarin bottom di 500 rupiah. Nah saya pengen tarik Fibonacci dulu untuk si DMMIC ini ya. Dan sebenarnya kalau kita tarik dari bawah pasti ya masih jauh sebenarnya koreksinya, masih 0,382 untuk si DMMIC ini. Jadi tidak terlalu relevan. Mungkin cenderung ke oversold, sudah mulai jenuh jual, bisa juga seperti itu. Nah, sekarang kita bahas DMMIC di mana dia masih punya structure downtrend, terus menerus lower high, lower low dan seterusnya. Nah, dan juga masih sampai saat ini untuk si DMMIC ini. Saya pengen ke spesifik view kecil aja. Kalau di sini saya melihat DMMIC ini berpotensi membentuk symmetrical triangle. Ya, kira-kira seperti ini. Set. Dan ini adalah pattern 50-50 symmetrical triangle itu. Nih ya, kalau misalkan dia dikasih konfirmasi breakout atas ya dia bakal reversal, tapi kalau dia breakdown bawah ya dia bakal jadi continuation. Dan hari ini dia berhasil naik 15%, candlenya bagus, volumenya gede banget. Ini volume bukan volume kaleng-kaleng ya. Kalau kita perhatikan tuh volume-volume pada zaman DMMIC bullish. Jadi saya rasa kalau dari volume sudah mulai ada indikasi yang bagus seperti itu. Nah, untuk sekarang artinya apa? Kalau misalkan pengen entry, tinggal kita cari setup yang cakep untuk si DMMIC. Kalau kita lihat resistnya, saya rasa sekarang juga dia sudah mendekati area resist, di mana resist saat ini tuh ada di sini. Nah, ini ya, area sekitar 780
sampai 775, yang mana kalau dia gagal breakout ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Nah, support saat ini DMMX ada di sekitar sini 700 ya sampai 680, dan saya rasa itu bakal menarik kalau ada reject di sana. Atau bahkan dia turun sampai sini pun juga masih ada setup yang bagus sebenarnya. Yang jelas dia nggak jelek selama dia tidak lower low. Artinya apa? Selama nggak jebol 560, DMMX sudah cakep kalau dari analisa volume. Tinggal kita butuhkan konfirmasi dan juga chart patternnya seperti itu. Untuk sekarang perhatikan area ini dulu aja, resist terdekatnya dan juga supportnya. Siapa tahu dia dikasih retracement ya, entry di bawah. Tapi kalau misalkan dia lanjut terus, jangan FOMO. Atau kalau misalkan pengen kejar atas ya TS-nya harus ketat. Kita lihat dalamnya, ini tidak disertai dengan akumulasi ya, jadi masih cenderung distribusi. Cuman dari price action saya rasa ini cakep dan ya ada potensi yang bagus karena sektornya juga terlihat baru pada uget-uget ya, yang namanya saham tekno itu. Jadi ya secara apa ya, dia sebelumnya kan dia bullish ya tekno ini. Tahun 2020, 2021 semua tekno itu bullish, apalagi DCI itu juga. Intinya semua dia bullish, lalu kan udah puncak. Dan kalau kita perhatikan ya, yang namanya retracementnya atau koreksinya itu lebih panjang daripada fase dia bullish. Fase dia bullish 2020, 2021 lah hitungannya. 2021 nggak sampai 2022, cuman sampai akhir tahun doang, nggak ada 1 tahun dia bullish. Dan ketika dia koreksi itu dari 2021 sampai sekarang 2023, udah hampir 2 tahunan lebih untuk koreksinya si saham-saham tekno itu. Dan ya pasti ada yang namanya jenuh jual ya, apalagi di time frame yang lebih besar. Makanya yang namanya rebound itu pasti bakal terjadi juga. Ya simpelnya ikuti price action aja. Sama ada setup yang menarik bisa dieksekusi untuk entry dari DMMX, dan siap-siap cari cuan aja, karena memang tekno itu kalau udah mulai jalan pasti cakep spreadnya seperti itu. Ya itu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kurang dari saya, jangan lupa support terus channel cuan saham dengan like, komen, dan subscribe, karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat kalian kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.